T taat, T taat. Saya mau seperti Yesus, T taat. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali lewat sidang online anak-anak di pagi ini. Nah, adik-adik, minggu yang lalu kakak menceritakan tentang ketidakpercayaan bangsa Israel pada janji Tuhan. Nah, untuk pagi ini kakak mau mengajak kalian mendengarkan cerita tentang bangsa Israel tidak mau mendengarkan pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan kisah selanjutnya, mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan, sungguh bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan kami kembali datang kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, melalui sidang online anak-anak ini, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, kami bisa menyalurkan hayat-Mu, kami bisa menyalurkan diri-Mu pada diri anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak semakin Tuhan, semakin mencintai-Mu, anak-anak semakin Tuhan mendambakan diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai, oh Tuhan, sidang online anak-anak ini awal hingga akhir nanti Tuhan, di dalam lindungan-Mu dan penyertaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau menceritakan tentang kepemimpinan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, di pagi ini ya adik-adik, Tuhan mengingatkan kita kembali atas kepemimpinan yang ditaruh atau yang ditetapkan Tuhan untuk bangsa Israel dan untuk kita semua. Nah, pagi ini kakak mau menceritakan bahwa bangsa Israel tidak mau menerima Musa sebagai pimpinan bangsa Israel. Nah, ini terjadi adik-adik, terjadi pada kakak Musa, yaitu Harun dan Maryam. Nah, Harun ini mengata-ngatai Musa karena Musa jatuh ke dalam dosa, yaitu karena Musa mengambil seorang istri atau menikahi perempuan dari tanah Kus. Karena Tuhan sendiri itu melarang bangsa Israel menikah atau menikahi perempuan di luar bangsa Israel itu sendiri. Makanya ini Harun dan Maryam mengata-ngatai Musa bahwa Tuhan juga bisa berfirman melalui dia. Tuhan juga bisa memakai dia. Nah, adik-adik, dengan Harun dan Maryam ini mengata-ngatai Musa, itu Tuhan marah adik-adik. Kenapa Tuhan marah? Karena Musa ini adalah seorang pimpinan bangsa Israel yang ditetapkan oleh Tuhan. Makanya ini Tuhan marah adik-adik. Maka Harun, Maryam ini akhirnya kena Tuhan, dikutuk oleh Tuhan, yaitu dia kena penyakit kusta adik-adik. Nah, karena melihat saudaranya kena penyakit kusta, maka Musa pun berdoa sama Tuhan. Tuhan ampunilah dia, Tuhan ampunilah mereka, angkatlah penyakitnya, sembuhkan penyakit kustanya. Tapi Tuhan berfirman pada Musa,
biarlah saudaramu dikucilkan selama 7 hari. Setelah 7 hari baru kalian melanjutkan perjalanan. Nah, adik-adik, ini saudara Musa, Harun dan Maryam ini katakan mereka memberontak pada Tuhan. Dia tidak mau terima akan pimpinan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, selain Harun dan Maryam yang memberontak pada Tuhan, ini ada juga orang Israel yang memberontak pada Tuhan, yaitu Korah, Datan, dan Abiram. Nah, 3 orang ini adik-adik mengumpulkan semua pimpinan-pimpinan bangsa Israel, pimpinan-pimpinan yang ternama adik-adik. Nah, mereka mengumpulkan sejumlah 250 orang adik-adik. Cukup banyak. Korah, Datan, serta Abiram ini mengumpulkan pimpinan-pimpinan bangsa Israel. Nah, mereka mengajak adik-adik untuk memberontak, untuk tidak mau menerima Musa sebagai pimpinan mereka. Nah, kali ini Tuhan pun marah besar adik-adik. Kenapa bangsa Israel tidak mau menerima Musa yang ditetapkan sebagai pemimpin mereka? Nah, untuk kali ini adik-adik, ini juga Musa juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kesalahan bangsa Israel ini. Jangan kiranya salah satu dari antara mereka yang berdosa kepadamu semua mendapatkan hukuman daripadamu, mendapatkan malapetaka daripadamu. Maka Tuhan pun berfirman pada Musa, suruhlah orang-orang bangsa Israel pergi atau melarikan diri dari sekitar rumah Korah, Datan, dan Abiram. Mereka semua disuruh menyingkir, disuruh menjauh dari rumah atau kemah dari 3 orang ini. Nah, setelah mereka semua menyingkir, maka Korah, Datan, dan Abiram ini berdiri di depan kemah mereka. Nah, dan seluruh keluarganya ada di situ semua. Nah, di saat itu maka Tuhan membuka mulut bumi adik-adik. Tuhan membuka mulut bumi, kemudian 3 keluarga ini semua dengan kepunyaannya terkubur semua ke dalam tanah adik-adik. Setelah semua apa yang dimiliki oleh 3 keluarga ini terkubur ke dalam tanah, maka tanah itu menutup kembali. Nah, bagaimana dengan 250 orang yang diajak untuk memberontak dan untuk mempersembahkan dengan api lain atau api asing? Maka Tuhan pun menghanguskan atau membakar 250 orang tadi. Nah, adik-adik, di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh melawan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita semua. Nah, adik-adik, apakah dalam kehidupan kita Tuhan juga menetapkan orang-orang untuk memimpin kita? Nah, kalau untuk kehidupan kita, Tuhan itu menentukan pemimpin-pemimpin bagi kita. Yaitu kalau negara kita itu ya Tuhan telah menetapkan presidennya siapa,
para menterinya siapa, siapa yang nanti yang menjadi gubernur, atau siapa yang menjadi wali kota, siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi kepala desa, seluruhnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah, begitu pula dengan di keluarga kita, adik-adik, papa, mama, kakak, gembala, itu pun ditetapkan oleh Tuhan, adik-adik. Kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh melawan, adik-adik. Nah, sekarang bagaimana Kak kalau misalkan papa mama berbuat salah, kakak berbuat salah, atau mungkin kakak gembalanya berbuat salah? Nah, itu kalian tidak perlu memberontak. Kalian hanya bisa mendoakan saja. Tuhan yang akan memberikan hukuman pada mungkin papa mama, kakak gembala, dan lain-lain. Itu Tuhan yang berhak untuk memberi peringatan atau memberikan hukuman. Adik-adik, kakak hanya bisa berdoa. Nah, misalkan ada pertanyaan lagi, kakak misalkan terus bagaimana kalau misalkan di luar sana ada bapak polisi yang melanggar peraturan, mungkin ada bapak ibu guru yang melanggar peraturan. Nah, kalau mereka yang di luar sana, misalkan tadi kayak bapak polisi, bu guru, pak guru, dan segala dan yang lain, mereka melakukan suatu kesalahan atau suatu tindakan yang salah, kita bisa mengajukan kepada orang atau kepada atasan yang berwajib. Jadi, di sini kita diajarkan untuk taat pada siapapun yang menjadi pimpinan kita, yang memimpin kita. Nah, apa yang kesalahan-kesalahan yang pimpinan lakukan atau atasan kita lakukan, kita hanya bisa mendoakan saja. Misalkan papa mama mungkin salah apa, kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh melawan. Kita hanya bisa mendoakan, Tuhan, papa mama begini itu salah. Tuhan yang akan mengingatkan. Tuhan, kok kakak gembalanya seperti ini ya? Kok kakak gembalanya begini ya? Itu Tuhan yang akan mengingatkan kakak gembala. Atau mungkin Tuhan akan menghukum kakak gembala akan kesalahan-kesalahannya. Nah, adik-adik, dari cerita kakak ini kiranya adik-adik bisa belajar, bisa lebih menghormati apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau minggu kemarin Tuhan mengajari kita untuk percaya akan janji-janji yang diberikan Tuhan pada kita. Nah, untuk hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk belajar untuk belajar menerima apa yang telah ditetapkan Tuhan untuk kita. Kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh memberontak apapun yang ditetapkan Tuhan untuk kita. Karena segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan itu yang terbaik, yang terindah bagi kita semua. Nah, puji Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk sidang online di pagi ini. Terima kasih kalian telah mengikuti sidang anak-anak di pagi ini. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, oh Tuhan Yesus, kami mohon ampun Tuhan.
karena kami sering memberontak kepadamu, memberontak melawanmu. Oh Tuhan, tidak menerima apa yang telah kau tetapkan. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau belajar untuk menerima apa yang telah kau tetapkan untuk kami. Oh Tuhan, kami percaya apapun yang kau tetapkan untuk kami, itu yang terbaik bagi kami. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau telah menjaga kami selama sidang online anak-anak ini. Tuhan, oh sekiranya apa yang telah diterima anak-anak Tuhan, oh menjadi Tuhan, oh Tuhan Yesus, menjadi peringatan untuk anak-anak, sehingga anak-anak mau belajar untuk menerima apa yang telah kau tetapkan. Tuhan, kiranya apa yang kami salurkan pada anak-anak Tuhan hanya menyalurkan diri-Mu. Kami mohon ampun Tuhan, biar apabila yang bekerja adalah opini dan pikiran kami. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami serahkan anak-anak semua ke dalam tangan kasih-Mu. Jaga rawat mereka semua Tuhan, karuniakan kesehatan pada mereka. Kalau Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. T A A T